Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat diri Allah Ta'ala wa hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat wa tulis wa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وإلى إمام الله وإلى إلهنا ما بلغ المحدث المفسر الحجة والرباني وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ فخر الدين الرازي وشيخ المالكي وشيخ ابن كثير وشيخ الدين المعالي وشيخ الدين السيوطي وشيخ سليمان الجعفر وشيخ المشاوي وشيخ المشاوكان وشيخ محمد الألوسي وشيخ نووي البناني وشيخ مصطفى المروي وشيخ علي بن عاشور وشيخ الألوي الشعراوي وشيخ الطويل وشيخ الراشدي وشيخ يحيى وشيخ الراشدي وشيخ محمد بن شاكر وشيخ Kemudian bagus adalah visi musyawarah bahwa dengan syekhina syawila lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 198. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Wa likullin lan iku tetep kedue saben-saben wong wijhatul utawi mengadep tegese kiblat. Huwa kang utawi kulit iku muwalliha madhepi wijah fastabiqu mongko balapon sapa sira kabeh al-khairati ing pira-pira kebagusan aynama takunu ing dalem anding-anding kontinenmu sapa sira kabeh yakti mongko nekaaken dikum lawan sira kabeh sapa Allah Gusti Allah jami'an sekabehane. Inna Allah sedunia Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Kita wasna itu setengah ratus kawan dosa walu. Saben-saben umat iku duwe kiblat dewi-dewi. Umat Yahudi kiblate Baitul Muqaddas. Umat Nasara kiblate Matlaq Syamsi. Umat Islam kiblate Ka'bah. Mula sira kabeh supaya padha enggal-enggal tumuju marang kebagusan. Ana ing diwae panggonan sira kabeh besok dina kiamat mesti bakal disawanaken ana ing ngersane pangeran lan bakal diwales miturut amale dhewe-dhewe ana ing alam dunya. Gusti Allah Ta'ala iku kuwasa sembarang kalih. Wa kulli wijhatin huwa dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang mana ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan. Aynama takunu ya'ti bikum wa jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha. Tanggal tafsir Jalalain, sebuah tafsir yang sering dikaji di dunia pesantren, itu dikatakan wa likullin ayminal umami. Wa likullin setiap minal umami dari umat, saben-saben umat, wijhatun ay kiblatun. Setiap umat itu mempunyai kiblat. Huwa muwalliha ay wajhahu fi sholatihi, yang mana orang-orang niku umat-umat niku menghadap
ke kiblatnya sendiri-sendiri ketika mereka beribadah. Dan dari tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa tafsir Jalalain dikatakan bahwa fikiro atin muwallaha saged diwaos muwallaha. Memiliki memiliki muwalliha saged muwallaha, dan itu termasuk qiraat sab'ah ansal mutawatir. Apa sih nopo? Jadi setiap agama, setiap umat itu mempunyai kiblat sendiri-sendiri yang mana setiap umat itu ketika beribadah menghadap ke kiblatnya masing-masing. Contohnya tafsir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir itu dimindikakan likulli ummatin wijhatun tuwalliha fi sholatiha. Setiap umat itu mempunyai kiblat yang mana mereka sholat atau beribadah menghadap ke kiblat umat, ke kiblatnya masing-masing. Fa Ibrahim wa Ismailu kana yatajihani nahwal Ka'bah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu ketika beribadah, ketika sholat itu beliau berdua itu kiblatnya ke arah Ka'bah. Wa Banu Israil yastaqbiluna syahra Baitul Maqdis. Sementara orang-orang Bani Israil itu ketika mereka beribadah, niku mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wa Nasara yastaqbiluna al-masyriq. Sementara orang-orang Nasrani itu kiblatnya menghadap ke arah timur. Terus Nabi Ibrahim dan Ka'bah, orang-orang Bani Israil, Yahudi tenggoni Baitul Maqdis, orang-orang Nasrani itu ke timur. Dan kawan jenengan cek dan Google, kalau buka dan Google, sampai sekarang kiblat orang Nasrani juga ke arah timur ternyata. Terus kiblatnya dimanapun orang Nasrani berada itu menghadap ke arah timur. Nah, wahadallahu al-muslimina ilal Ka'bah. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang Islam bahwasanya kiblat mereka ke arah Ka'bah. Fal kiblatu mukhtalifatun bi ikhtilafil umami. Maka kiblat itu berbeda-beda di setiap umat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ka'bah, Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil. Sementara orang-orang Nasrani timur. Terus Islam, Allah memberikan petunjuk kiblatnya ke arah Ka'bah. Jadi setiap umat itu mempunyai kiblat masing-masing. Dan niku sedaya saking Gusti Allah. Ketika orang-orang Bani Israil disuruh beribadah menghadap Baitul Maqdis, ini akan niku perintah Gusti Allah. Semua orang-orang Nasrani disuruh menghadap ke arah timur, itu memang perintah Gusti Allah. Maka di tengah lanjutannya dikatakan walaisa al-jihadu asasan fid-din. Kiblat itu tidak menjadi asas di dalam sebuah agama. Karena kiblat setiap umat berbeda-beda, maka kiblat itu bukan menjadi asas, bukan menjadi fondasi dalam setiap agama. Misal tauhidillahi wal imani bil yaumil akhir. Beda dengan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dan iman kepada hari akhir. Itu menjadi asas di dalam semua agama. Terus semua agama sing diturunkan Allah marang Rasul-Rasul itu semuanya asasnya itu adalah tauhid, mengesahkan Allah dan iman pada hari akhir. Maka dengan semerap hadis kanjeng Nabi kuota sing diawali kata hadis kanjeng Nabi mangkana billahi wal yaumil akhir. Karena memang itu adalah asas di dalam setiap agama. Dinilai kiblat itu bukan sebuah asas, bukan sebuah fondasi. Lanjutannya tentang tafsir Al-Munir dikatakan wal taqludu at-taslimu li amril wahyi wa tanfidut ta'ati. Dan yang dicari adalah taslim. Taslim itu tunduk pasrah.
di amril wahyi, tunduk pasrah terhadap perintah wahyu, wa tanfidul taati, dan melaksanakan ketaatan. Jadi kalau sudah Allah memerintahkan menghadap ke Ka'bah, ya sudah kita taslim dengan perintah wahyu. Dikongkon nang Baitul Maqdis, nang Baitul Maqdis, maka dikongkon balik mana nang arah Ka'bah ya sesuai dengan perintah wahyu, dan kita batang fidut taati, dan kita melaksanakan taat. Jadi bukan perlu dipertanyakan mengapa kok Allah mengatakan begini, mengapa kok Allah memerintahkan begitu. Lewis perintah wahyu, okay, kita tinggal melaksanakan saja, sudah pasrah. Hal seperti ini itu dikatakan oleh orang-orang yang terlalu mengedepankan akal sebagai doktrin agama. Saat ini usung orang-orang yang mengandalkan akal pikirannya, ini mempertanyakan mengapa kok Allah itu mengharamkan babi. Itu dibahas sedemikian rupa oleh mereka yang terlalu mengedepankan akalnya. Sebenarnya babi itu berdasarkan pemikiran mereka, babi itu butuh air yang sangat banyak. Sementara di Timur Tengah itu krisis air. Lek gak diharam untuk air untuk tiga babi kabeh. Padahal kalau sudah perintah Allah, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kok diperintah ini, kok diperintah ini. Dan ini adalah bagian dari keimanan. Betul-betul bisa katut ambil golongan orang-orang yang terlalu mengedepankan akal, karena kalau seseorang itu terlalu mengedepankan akal, bahkan bisa jadi orang-orang yang mengedepankan akal itu akan mempertanyakan keeksistensian Tuhan. Ini mungkin insya Allah kita bahas sampai tengah akhir ayat ini. Nah, ini sudah banyak orang-orang yang seperti itu, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu tidak ada? Itu banyak. Bagian dari keimanan adalah percaya dan pasrah pada perintah wahyu. Allah memerintahkannya kan, jemput. Ini seperti itu. Di komponen Baitul Maqdis awalnya ketika hijrah ke Madinah, ya sudah, tidak usah dipertanyakan kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu, kok marah dibalik nomornya nanggoni Ka'bah. Tidak usah dipertanyakan seperti itu adalah perintah wahyu, kita tinggal melaksanakan dengan taat. Lanjutannya ayat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Pertanyaan ini, apa sih dimaksud kebaikan dalam ayat ini? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu di dalam berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud di ayat ini? Secara garis besar, kalau kita melihat konteks ayat, dan kita selalu kutubi dikatakan badiru ma amarakum wa azza wa jalla min istiqbalil baitil haram. Kalau kita lihat secara konteks ayat, maka yang dimaksud fastabiqul khairat dan ayat ini, maka bersegeralah kamu sholat menghadap Baitul Haram, menghadap Ka'bah. Karena awalnya kan penduduk Baitul Maqdis terus diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Dan secara konteks ayat, bersegeralah kalian semua untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Itu secara konteks ayat. Tapi secara global, secara umum, yang dimaksud fastabiqul khairat terarah dengan ayat ini, wa in kana yatadammanu al-hasra al-mubadarati wal istijali ila jami'i ta'ati bil umumi. Sing dimaksud fastabiqul khairat secara global itu adalah berbuat kebaikan apapun itu bentuknya, bersegera untuk melakukan ketaatan secara umum. Itu sing dimaksud fastabiqul khairat. Tapi secara garis besar
fastabiqul khairat dan ayat ini, yuk berbuat baik secara keseluruhan apa saja. Tapi ulama ahli tafsir, karena di sini membahasnya ulama ahli tafsir, itu menurut ulama ahli tafsir itu ada pesan yang tersirat di dalam ayat fastabiqul khairat. Secara konteks ayat itu fastabiqul khairat itu dikongkan segera sholat untuk menghadap ke Ka'bah. Secara garis besar dikongkan melakukan ketaatan secara umum. Tapi ada pesan yang tersirat di dalam ayat fastabiqul khairat tanggal ayat ini. Napa niku? Dan mriki dikatakan wal makna al-muradu al-mubadaratu bisolati awal waqtiha. Sing dikatakan Gusti Allah tanggal ayat ini secara tersirat adalah sholat di awal waktu. Fastabiqul khairat, maka sholatlah kalian semua di awal waktu. Itu adalah makna yang tersirat, bukan makna yang tersirat. Dan ini dibahas tentang tafsir Al-Qurtubi begitu panjang. Terus ada sebuah hadis ini populer, kita kenal karo hadis niki, kita tahu karo hadis niki. Cuma hadis niku yang kita kenal itu di Jumatan. Wong nek budal Jumatan lek awal oleh unta. Itu memang ada hadisnya, tapi ada hadis yang lain, teman ini diriwayatkan saking Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna masalul muhajirin ila sholati kama salilati yuhdi al-badanata. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang bersegera melaksanakan sholat itu seperti orang yang berkorban unta. Jadi gak hanya untuk Jumatan saja, untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu ini dengan catatan nanti keterangan ini. Untuk sholat 5 waktu pun sami, tidak hanya Jumatan. Orang yang mensegerakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu lingkungan, sing pertama kaya wong korban unta. Sumalati ala asari kalati yuhdi al-baqarah. Kemudian setelah itu tingkatannya wong sing mensegerakan sholat 5 waktu lingkungan kaya wong sing korban sapi. Sumalati ala asari kalati yuhdi al-kabsyah. Kemudian setelah itu wong sing mensegerakan sholat 5 waktu itu seperti halnya orang yang berkorban domba, kabus, berdiskipas domba. Sumalati ala asari kalati yuhdi ad-dajajata. Kemudian setelah itu orang yang mensegerakan sholat setelah itu tingkatannya seperti orang yang berkorban jago, ayam jago dijajah. Sumalati ala azari kalati yuhdi al-baydota. Kemudian paling buncit orang yang mensegerakan sholat di posisi paling akhir itu seperti orang yang berkorban endok. Itu hadisnya kan populer, tapi yang kita tahu hadis itu dipakai untuk Jumatan. Tapi ternyata tidak hanya Jumatan. Sholat 5 waktu pun seperti itu. Sholat 5 waktu pun seperti itu. Dan hadis yang sudah sangat populer, hadis riwayat Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul a'mali as-sholatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktu. Terus yang dimaksud fastabiqul khairat ayat ini secara tersirat sholat di awal waktu. Tapi ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Makanya kita dikatakan wahada ikhtiyar Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Hadisnya jelas khairul amal as-sholatu fi awali waktu. Ternyata ulama itu berbeda pendapat. Boten kabeh ulama itu sepakat kalau sholat di awal waktu itu adalah perbuatan yang paling baik. Tidak.
Sebab apa? Enten sebuah hadis. Kemudian dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal waktu ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah, ridhonya Gusti Allah. Awal waktu sholat itu adalah ridhonya Gusti Allah. Wa wastul waqti rahmatullah. Pertengahan waktu sholat di dalam pertengahan waktu itu adalah rahmatnya Allah. Wa akhirul waktu akumu, dan sholat di akhir waktu itu adalah ampunan Allah. Jadi sholat yang awal waktu oleh ridho Gusti Allah, sholat yang pertengahan waktu oleh rahmat Gusti Allah, sholat yang akhir waktu oleh ampunan Gusti Allah. Zada Ibnu Arabi menambahkan qala Abu Bakar berpendapat ridwanullah ahabbu ilaina min aflihi. Terus Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ridho Gusti Allah itu lebih disukai daripada ampunannya Gusti Allah. Kalau hari ini mana? Ridho Gusti Allah itu lebih kita sukai daripada ampunannya Gusti Allah. Kenapa? Fa inna ridwanahu 'anil muhsinin wa afwahu 'anil muqassirin. Sebab ridho Gusti Allah itu diberikan kepada orang-orang yang baik, yang melakukan kebaikan, yang melakukan kebaikan. Sementara ampunan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang kurang melakukan kebaikan. Maka nih kapan itu terang ngomong wis oleh ridho Allah iku senajan sing dilakoni iki itu dibalas karo Gusti Allah sangat banyak. Sebab wis oleh ridho Pangeran. Sementara ampunan Allah niku diberikan kalau seseorang itu melakukan kekurangan. Berarti ridho ada ampunan luwih enakan ridho. Makanya menurut niki sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, akhirnya Imam Syafi'i berpendapat semua sholat 5 waktu itu yang paling afdal dikerjakan di awal waktu. Beda kawan Abu Hanifah. Kemudian dikatakan bahwa Abu Hanifah akhir waktu afdal. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat di akhir waktu itu adalah sholat yang baik, yang paling baik, yang paling afdal. Li'annahu waqtul wujubi, karena sesungguhnya sholat di akhir waktu itu adalah waktu yang wajib. Jadi nek jenengan kepingin pindah ke madhab Abu Hanifah, enak sampean sholat di akhir waktu terus. Gak harus awal waktu. Sebab menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sholat di akhir waktu itu adalah sholat yang paling baik, karena itu adalah waktu yang wajib. Beda kan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu melakukan kebaikan, terus diperinci mana sholat di awal waktu, ternyata tidak semuanya. Imam Syafi'i berpendapat semua sholat itu dikerjakan di awal waktu, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat sing paling apik sholat itu nang akhir. Wah, jadi tidak orang kok bisa menangi ngarek sholat, kok jadi itu. Mungkin wong wis benar niru pendapat Imam Abu Hanifah. Sembahyang asar jam 5, sembahyang zuhur jam 2. Itu perlu. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah. Sebenarnya kalau saya tutup ini dikatakan, dengan betul percaya dengan tinggal di tafsir. Tapi Imam Malik itu memperinci di antara sholat 5 waktu itu gak kabeh, tapi dikerjakan di awal waktu. Kalau kalian di mana? Menurut Imam Malik, tidak semua sholat 5 waktu itu baik dikerjakan di awal waktu. Dua yang ada hadis sahihnya, kalau itu dikatakan sing api di awal waktu menurut Imam Malik itu adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi kan Imam Malik diperinci sholat subuh itu hadisnya sahih,
Kula doleki hadise tenggone Sahih Muslim hadis nomor 645. Sing daftar Sahih Muslim dengan kula buka soal kula doleki. Tenggone Sahih Muslim hadis nomor 645 hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Lalu itu dikatakan an-nasuhu fatihati si Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli as-subha wa yansharifu an-nisaa mutarafi'atin bi murudihinna ma yu'rafna minal ghalasi. Sesungguhnya Kanjeng Nabi ketika berangkat sholat subuh nang masjid niku orang-orang perempuan itu berangkat itu menggunakan pakaian yang tertutup, kemul atau pakaian dingin, sehingga mereka tidak mengenal antara satu sama lain. Foto-foto wedok ini boten semerap. Jadi masih sangat pagi, masih gelap. Jadi sholat subuh menurut Imam Malik itu dikerjakan di awal waktu. Sedangkan dalil sholat maghrib hadisnya juga sahih. Tenggone hadis Sahih Muslim hadis nomor 636 itu dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idza gharabat asy-syamsu wa tawarat bil hijabi. Kanjeng Nabi sesungguhnya Kanjeng Nabi itu sholat maghrib ketika matahari baru saja terbenam dan tidak kelihatan lagi. Jadi ket terbenam wis tak ketok bisa ngene maneh sudah melakukan sholat maghrib. Jadi atas dasar dua hadisnya Sahih Muslim karo ini menurut Imam Malik lek sholat maghrib sampai sholat subuh iku sing apik nanggone awal waktu. Sing apik nanggone akhir waktu iku sakjane sholat isya. Hadisnya sahih. Dan Sahih Muslim hadis nomor 639. Sahih Muslim hadis nomor 639 dan riwayat Imam Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar. Terus menurut Imam Malik ini dikatakan wa amal isyaru fatakhiluha afdalu iman qadar alaihi. Terus Imam Malik salat isya itu sing api di akhir nanggone akhir waktu itu lebih baik liman qadar alaihi bagi mereka yang mampu. Jadi bagi mereka yang mampu salat isya itu luwih api nanggone akhir waktu. Tapi lek gak iso ya awal waktu ae. Tapi sing api itu nanggone akhir waktu. Sebab napa? Hadisnya sahih riwayat Ibnu Umar, Sahih Muslim hadis 639. Dan meriku diceritakan Ibnu Umar cerita makas nada talailatin nantazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sholat isya al-akhirati. Kita para sahabat itu pernah menunggu Kanjeng Nabi suatu malam suatu malam ketika isya itu kita pernah menunggu sholat isya bersama Rasulullah. Fatakhir segi satu isya akhirati, sholat isya sing akhir ditunggu kali sahabat-sahabat. Fakharaja ilaina hina dhaba sulaimi aw ba'dahu. Kemudian kita itu menunggu sampai sepertiga malam atau bahkan sesudah sepertiga malam. Hitungan sepertiga malam itu ya apa? Hitungan sepertiga malam itu antara isya sampai subuh itu dibagi telur. Misal isya jam itu, subuh jam 4. Berarti ono 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 9 jam. 3 jam pertama itu sepertiga awal, 3 jam setelahnya itu adalah sepertiga yang kedua, 3 jam berikutnya itu adalah sepertiga yang terakhir. Jadi umpama isya itu jam itu, subuh itu jam 4, maka jam itu sampai jam 10 itu adalah sepertiga yang pertama. Jam 10 sampai jam 1 itu adalah sepertiga yang kedua. Jam 1 sampai jam 4
itu adalah sepertiga yang terakhir. Nah, sahabat-sahabat itu menunggu Kanjeng Nabi medal saking dalem niku sampai sepertiga akhir, bahkan setelah itu. Jadi kira-kira sampai jam 1 bahkan sesudah sampai setelah itu, bisa sampai jam 2 dan seterusnya. Kemudian dikatakan falangan bani asyaiqon syaghalahu fi ahli aw ghairu dzalik. Kita tidak tahu apakah Kanjeng Nabi sibuk dengan keluarganya ataukah ada kesibukan yang lain sehingga Kanjeng Nabi tidak keluar sampai sepertiga akhir nikmat. Faqala hina kharaja. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi medal saking daleme terus lemoni sahabat terus matur marang para sahabat, innakum lanantadiruna sholatan la yantadiruha ahlu dinin ghairukum. Sesungguhnya kamu semua menunggu sholat seperti ini itu tidak ditemukan di agama yang lain. Jadi nanggone dia kira-kira mawon nanggone agama liya iku gak ono sholat semacam isya sampai sing begini kaya ngono. Tidak ditemukan di agama yang lain. Walaula ayyaksula ala ummati la sholaitu bihim hadisa. Kalau saja ini tidak memberatkan umatku, maka saya akan mengimami mereka di waktu seperti ini. Supaya tidak memberatkan umat Kanjeng Nabi, Nabi itu akan mengimami sholat isya itu di waktu sepertiga akhir, bahkan setelah itu, bahkan setelah sepertiga akhir. Dia maksudnya setelah sepertiga akhir itu, lek awal jam 1 bisa mulai jam 2. Setelah itu semua amaro al-mu'adzina fa'aqoma sholat wa sholat. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat untuk adzan, kemudian qomat, kemudian sholat. Niki, ya, saya niki clothingan kalau arek-arek pondok sing lawas. Kulo kali lari-lari cangkir, niku biyen ngapal niki sangat lama. Jadi lek sembahyang isya niku akhir. Niku sangat lama, niku saking boten enten arek sing teko niki. Biyen niku arek cangkir niku lek kumpul niku dina Jumat kali dina Ahad. Niku lek salat isya niku jam 3, mari ngono langsung wiwitan tembus subuh. Mari subuh langsung turu tapi. Mari subuh langsung turu tapi sebaiknya saya jam 3 setengah telu kejebak isya itu langsung jeduk sampai subuh. Ini sing anyar-anyar teng pondok boten menangi biyen koyo ngoten niku. Tapi biyen seperti itu bukan karena ingin sebanyak kali tidak, tapi kan memang tahu kalau ada hadis sahih Kanjeng Nabi matur seandainya saja umatku tidak keberatan, aku tidak memberatkan umatku, tidak memberatkan umatku, maka aku akan mengimani sholat isya di waktu seperti ini. Di waktu seperti ini adalah seperti yang akhir. Dan lalu Kanjeng Nabi memerintahkan azan, terus qomat, terus sholat. Coba nanggone ini azan isya jam 1 lagi ngomongi wong bareng. Tapi hadisnya sahih. Jadi sholat isya menurut Imam Malik itu sing apik nanggone akhir waktu, tapi bagi mereka yang mampu. Sedangkan sholat zuhur, Imam Malik itu tidak menyukai sholat zuhur ketika matahari itu masih berada di atas kepala. Baru colokan azan langsung sholat. Imam Malik itu betul. Bahkan Imam Malik mengatakan mengenai begini, Budi, tilka sholatul khawarij. Lek ono sholat zuhur, saya ingin jenang zuhur sirah di atas kepala, jenang di tengah-tengah sirah, itu seperti sholatnya orang khawarij. Sebab apa? Ada sebuah hadis sahih. Kalau tingali hadis sahih teng Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadis nomor 539. Kalau cek teman-teman juga begini. Tenggone hadis Sahih Bukhari hadis nomor 539. Tentu ada salah satu sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin.
Kita itu pernah melakukan perjalanan bersama Kanjeng Nabi. Fa'arada al-azinu ayyu'adzina lizuhri. Kemudian salah satu sahabat di antara kita itu hendak melakukan adzan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abid." Terus Kanjeng Nabi matur, "Abid." Abid itu saking lafaz baroda. Abid itu maknanya dinginkanlah. Maksudnya abid dinginkanlah itu entenono sik sampai abid. Kemudian setelah sekian waktu, setelah beberapa waktu, sahabat kape azan malih, Kanjeng Nabi nginantur abid, entah ngomong adul disik. Hatta ra'ayna faydun at-talwi, sampai kita bisa melihat bayang-bayang sebuah bukit. Jadi kan bayang bukit gunung kecil. Ini lekser ini Cina dulu kan gunungnya tok ayang-ayangan. Baru lekser ini wis ke arah barat, wis rada condong akeh nang ngene kulon. Ini kan baru ketinggal ayang-ayangan bukit di rumah. Kanjeng Nabi matur seperti itu. Entek masih sampai ketok ayang-ayangan bukit itu. Baru setelah Kanjeng Nabi melihat bayang-bayang bukit Yaman, baru akhirnya sahabat azan. Lalu Kanjeng Nabi matur, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syiddatal hurri min fayhi jahannam. Sak temene panase nang dunya niku karena hembusan neraka jahanam. Jadi saking panase kok ana wong iki neraka bocor, iki ana iku nih, ana dalil iki ada hembusan dari jahanam nih. Saking panas. Memang seperti itu. Memang sudah hadisnya sahih. Fa idza stadda ala kullu fa'abid itu bisolati. Kalau kamu mengalami kepanasan yang sangat terik, panas yang sangat terik, maka tunggulah sholatmu sampai cuaca itu dingin. Artinya matahari itu wis rodok ke arah kulon. Tapi ternyata ada hadis sahih juga tentang sahih Muslim, riwayat Jabir bin Samurah. Hadisnya sahih, hadis nomor 618. Berikut dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli adzuhra idza hadat asy-syamsu. Kanjeng Nabi itu ternyata ketika sholat zuhur itu sholat ketika matahari telah condong dari tengah ke arah barat. Jadi gak enteni sampai benar-benar rodok mulon tidak, tapi sedikit condong ke arah barat itu Kanjeng Nabi sudah melakukan sholat zuhur. Akhirnya dua hadis ini dikompromikan, tentu dikatakan iza kana al-haqqu abradu fi sholati wa iza kana al-bardu ajib. Lek musim panas, lek sholat zuhur itu tundaan sampai adem gigi. Tapi lek musim dingin, sholat zuhur nanggone awal waktu. Itu adalah mengkompromikan dua hadis sahih niku wae. Kita encok urip nanggone kene, lek panas ya gak sepiro panas, lek adem ya gak sepiro adem. Tapi lek nang Saudi, teng Arab mriko ketika musim panas, ini panasnya luar biasa. Di atas 40 derajat. Ini sampai 40 derajat tak sampai di atas 40 derajat, 42, 43, 44 itu adalah hal yang wajar. Betapa panasnya. Gak ono AC dia. Saya ingin nang Medina masih panas, aman-aman saja. Kalau masjid wis adem. Tapi dia begitu panasnya, sehingga sampai 40 di atas 40 derajat. Ketika musim dingin di bawah 10 derajat. Ketika musim dingin. Jadi lek panas, sholat zuhur diakhirkan, lek sholat zuhur ketika musim dingin diawalkan, disegerakan. Itu menurut Imam Malik. Sementara asar itu sami karo maghrib karo subuh, sing api itu nenggone awal waktu. Jadi asar, maghrib, subuh itu awal waktu, isya nanggone akhir waktu, zuhur apa dari cuaca.
lek cuaca panas sholat rada diakhirno, lek musim dingin sholat dulu disegerakan, dan semuanya ada hadisnya. Jadi maksudnya kalau nopo tanggal fasta dulu saya kalau niku tidak semua ulama niku sepakat kalau sholat yang bagus itu di awal waktu. Tapi sing kudu dieling, nggih, dikatakan la khilafa fi madzhabina. Tidak ada perbedaan di mazhab kita. Bahwasanya mengakhirkan sholat berharap bisa sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat di awal waktu tapi dibiarkan. Ini sawang itu gak enak nih dia. Lo kalian mana? Sholat berharap bisa jamaah di akhir waktu itu lebih baik daripada sholat sendirian di awal waktu. Jadi jenengan misalnya, isak nang embong, aku boleh mulai, tapi sok jamaah ambek koncoku, misalnya, wis aku tak sembahyang karyai, kau sembahyang dulu, aku sembahyang asal sholat apa saja. Tapi saya mempunyai harapan di akhir waktu itu bisa sholat jamaah, itu lebih baik daripada jenengan mampir nanggone sholat, jenengan mampir nang masjid tapi sholat dewi. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Terus bagaimana solusinya? Lek pancen kaya ngoten, nggih. Sing apik kan jamaah nanggone awal waktu. Niku yang ideal, niku yang ideal. Yang ideal untuk Imam Syafi'i, Sing apik yo sholat jamaah di awal waktu. Tapi semua ini sepakat, semua mazhab sepakat bahwasanya lebih baik sholat jamaah di akhir waktu daripada sholat sendirian di awal waktu. Maka bagaimana solusinya? Solusi ini, ketika awal waktu kok gak iso jamaah, bukan mana kantor, bukan apa urusan apa, sama sholat sendiri. Jadi buatan diterangno. Ini buatan tapi ini insya Allah terang. Misalnya dengan tempuh di mawon, kantor, di perjalanan atau seperti apa, ketika masuk waktu sholat, maka sampai sholatlah, walaupun sendiri. Engkau dalam perjalanan, setelah itu nanggone pertengahan waktu atau akhir waktu, kok ketemu jamaah, maka Anda lebih baik disunnahkan untuk melakukan sholat i'adah. Sholat i'adah itu apa? Sholat i'adah itu secara bahasa itu mengulangi sholat. Sampai habis sholat zuhur tapi didiam, terus ketemu jam 2 ketemu ono wong jamaah, lebih baik jenengan melakukan sholat i'adah melok jamaah. Ini sing saya. Jadi sholat i'adah ini secara bahasa itu adalah mengulangi sholat. Mengapa kok mengulangi sholat? Karena sholat pertama ada ketidaksempurnaannya. Sholat pertama niku ono sing gak sempurna sehingga mengiadah sholat, mengulangi sholat agar sholat yang kedua itu lebih sempurna. Tapi gak kabeh iso diiadah tidak. Ono syaratnya. Salah satu syarat kita bisa melakukan sholat i'adah itu adalah sholat yang kedua itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat yang pertama. Sholat yang kedua itu harus lebih sempurna daripada sholat yang pertama. Misal, jenengan sholat zuhur jam 12 dilihat, mari jam 1:30 ono wong kok jamaah sholat zuhur. Sampai nggak ikut sholat yang kedua, sholat jamaah ini mana? Bukan di derajatnya sempurna di jamaah karo sholat diri. Jamaah, sehingga jenengan disunnahkan
untuk mengiadah sholat itu mana? Sebab sing sholat kedua itu adalah jamaah. Niki boten sepiro populer. Boten sepiro populer. Kadang-kadang enten arek-arek niku nggih, arek-arek niku kadang-kadang enten kita sholat isya niku mantun acara niku sholat isya. Jam 12 niku kan sholat isya, mantun wadian niku sholat isya. Enten arek wis sholat tapi sholatnya dibiang. Aku sholat mana? Dewi itu jamaah. Dewi. Ya dewi butuhnya yo melok. Jamaah itu gimana? Karena derajatnya sholat yang kedua itu lebih tinggi daripada sholat yang pertama. Dalilnya apa? Teng kitab I'anatul Thalibin juz sekali halaman 9. Dan berikut diceritakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam sholat subuh. Kanjeng Nabi itu pernah sholat subuh. Faro'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu. Kemudian kanjeng Nabi itu melihat ada dua orang yang tidak sholat bersamanya. Wis kabeh sholat, kapanane kabeh kanjeng Nabi badhe sholat, terus ono wong loro gak melo sholat. Terus ditanggapi kanjeng Nabi, mana aku antu sholat apa yang mencegah kamu sehingga kamu tidak sholat bersama kita? Qala sholaina fi rihalina, kita sudah sholat di rumah kita. Terus kanjeng Nabi dawuh, idza sholaitu ma fi rihalakuma, lek awakmu wis sholat nang ngene omahmu, summa ataitu masjid jama'atin, kemudian kamu datang ke masjid yang melakukan sholat jamaah, fasolliyaha ma'ahum, maka sholatlah kamu bersama mereka, fa innaha lakum nafilatun, karena itu adalah bentuk kesunahan. Sholat nang omah ambek sholat nang masjid derajatnya otomatis luwih gede sholat nang ngene masjid. Sholat dari imam sampai sholat dari makmum itu derajatnya lebih tinggi menjadi imam. Jadi misalnya lek nanggone kene gak usah dikene contoh. Misalnya ketika dolen nang omahe kanca, nggih. Terus nang omahe kanca sholat jamaah terus dadi makmum. Terus mulai nanggone omah ketemu bojone. Terus nanggone omah sholat maneh ambek bojo dadi imam. Derajat imam karo makmum dukuran imam. Maka mengiadah sholat seperti itu tadi bisa. Karena derajat sholat yang kedua lebih tinggi. Siji nang masjid, siji nang omah otomatis derajatnya lebih tinggi nang gone masjid. Siji jamaah, siji enggak otomatis derajatnya lebih tinggi jamaah. Pokoknya sholat sing nomor loro iku luwih gede, luwih besar derajatnya, maka Anda tetap disunahkan untuk melakukan ibadah. Tapi sholat yang kedua itu derajatnya malah lebih rendah. Misalnya nang kene dadi imam terus nang ngene kono dadi makmum, nang kene masjid terus nang ngene kono duduk masjid, nang kene jamaah terus nang kono tambah gak jamaah, maka tidak disunahkan untuk mengiadah sholat. Ini bukan sepiro populer, tapi ini adalah sebuah kesunahan yang mungkin bukan banyak orang yang tahu. Terus salah satu syarat memangnya sholat iadah itu harus dilakukan di saat waktunya yang masih ada. Ya otomatis ketika isya dia dilakukan isya, ojo wis subuh. Ya jenenge bukan sholat iadah, dia sholat qadha berarti. Terus mengulang sholat itu hanya satu kali. Ini buatan sakit. Iadah balik ini buatan sakit. Jadi mengulang sholat itu hanya satu kali. Terus syarat yang keempat, pelafatan sholat iadah itu senajan hukumnya sunnah, tapi pelafatannya di dalam hati itu tetap usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i. Walaupun statusnya mengiadah itu sunnah, tapi pelafatan niat tetap fardu. Jadi tetap usolli fardhu zuhri koyok niat biasa nanti itu tapi mengiadah.
mengiadah. 5 sholat yang diulang adalah sholat adat bukan qadha. Ya pasti ya, qadha kan ya beda lagi ceritanya, beda lagi. Dan yang terakhir sholat yang pertama statusnya sah. Jadi sholat si pertama sah tapi karena kurang sempurna, terus akhirnya mengiadah sholatnya. Kita lanjutkan. Aina takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan fi ayyi makanin wa qur'atin tahlikuna fihi ya'ti bikum Allahu jami'an yaumal qiyamah. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini At-Tabari dahulu, dimanapun tempat kalian nanti akan meninggal, dimanapun daratan kalian akan meninggal, kalian semua pasti binasa, pasti rusak, tahlikuna fihi, kalian pasti rusak di dalamnya. Ya tibikum wa jami'an. Lalu setelah kita rusak, setelah kita hancur, setelah kita binasa, Allah akan menjadikan kalian semua jami'ah, berkumpul. Yang tibikum wa jami'an, yang Allah akan mengumpulkan kalian semua yaumul kiamat, di hari kiamat. Maksudnya apa? Dimanapun kita meninggal, mungkin ono si meninggal nang daratan, mungkin ono si meninggal nang lautan terus jasadnya tidak ditemukan, mungkin saja. Mungkin ono si saking sugih kepingin mati dikubur nang bulan, atau dikubur nang planet Mars misalnya, atau dikubur di luar angkasa sekalipun. Di mana saja kita meninggal, kita nanti akan dikumpulkan kembali di hari kiamat. Bahkan di antara manusia mungkin ono sing carane ngubur iku diobong sampai jadi abu sekalipun, sampai menjadi abu sekalipun. Itu nanti ketika di hari kiamat akan dibangkitkan kembali jasad dan ruhnya. Tentu ini adalah sebuah yang umum seperti itu. Yang mungkin ada pasti ada beberapa orang itu jasadnya itu tidak hancur dimakan bumi. Yang pasti jenazah para nabi, para rasul itu tidak akan hancur dimakan tanah, dimakan bumi. Siapapun nabi, siapapun rasul itu jasadnya pasti utuh. Begitu juga orang-orang yang mati syahid atau siapapun yang punya keistimewaan tertentu, ya, saya mengerti di antara keluarga panjenengan setelah saya hadir nang meniku lek mati jenazah utuh, jasadnya utuh sampai 1000 tahun, jenazah utuh sampai 100 tahun, kan bisa-bisa saja seperti itu, bisa-bisa saja. Tapi pada umumnya uang lek mati itu pasti rusak, pasti binasa, pasti hancur. Nah, Allah mengembalikan itu semua, membangkitkan setiap manusia yang mati, dimanapun mereka mati, dibangkitkan pada hari kiamat. Semua manusia, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup ketika hari kiamat, itu dikumpul kabeh. Wis gak usah ditakokno ya apa carane membangkitkan, ya apa carane kumpul sakmono wong akeh, masa ya cuk bumi iki wis wallahu a'lam. Jadi tidak perlu dipertanyakan apakah itu mungkin, bagaimana itu mungkin, bagaimana bisa seseorang yang sudah hancur menjadi tulang belulang bahkan menjadi abu kok mari dibangkitkan kembali, itu bagaimana bisa? Pada akhir ayat dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah sing boten dipercaya oleh kaum ateis dan kaum agnostik. Lek ateis, niku saiki wis gak sepiro usuk. Orang-orang ateis sekarang sudah tidak sepiro usuk. Tapi saiki sing beredar, sing lagi tren itu kaum agnostik. Kaum agnostik itu apa? Kaum
yang mereka itu meragukan keberadaan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada, tetapi Tuhan itu juga tidak bisa dibuktikan kalau tidak ada. Itu orang-orang agnostik, dan saat ini agnostik itu mendapatkan tempat yang banyak nanggone media sosial. Kayak jenengan pro komik stand up komedi niku ono wong jenenge masih terus apa? Coki Pak Dede. Itu adalah seorang agnostik, dan itu banyak saja. Channel-channel YouTube itu banyak sekali. Saat ini orang-orang yang agnostik mereka tidak percaya terhadap konsep keagamaan, tapi mereka juga tidak percaya dengan orang yang tidak beragama. Jadi dunia ini tidak bisa dibuktikan adanya Tuhan, dan tidak bisa dibuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Kode-kode tidak bisa dibuktikannya, sehingga mereka menamakan dirinya menjadi kaum agnostik. Bagaimana bisa bumi yang sedemikian luasnya, angkasa yang sedemikian luasnya, dahsyatnya, itu kok tidak ada yang menciptakan? Itu kan sebuah ketidakmungkinan. Jarak antara bumi dengan matahari ini seandainya gak koyok ini, gak sak ini, kalau boten ngecek berapa, seandainya lebih jauh lagi, itu bumi akan dingin. Manusia akan mati karena terlalu dingin, semuanya dingin. Tapi lek ini terlalu hidup dari yang semestinya sekarang ini, dunia akan menjadi panas, manusia akan mati semuanya. Bagaimana bisa semuanya seteratur sedemikian, kok mereka mengatakan tidak ada Tuhan atau ragu dengan keberadaan Tuhan? Maka ini Imam At-Tabari sebagai penutup, tanggone akhir dikatakan, wa inna ma khassallahu azza wa jalla al-mu'minina bihadil ayati ala ta'atihi wa tazawwudi fi dunya lil akhirah. Dalam ayat ini Gusti Allah dawuh, Gusti Allah mendorong orang-orang mukmin agar senantiasa taat kepada Allah di dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Makanya ada makalah yang masyhur, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Maka ketika kita hidup di dunia, maka gunakan kesempatan kita untuk selalu bercocok tanam, selalu menanam, agar kita panen ketika hari akhir nanti. Kulo kali panjenengan ketika melakukan perjalanan jauh, boiku nang Wali Songo, boiku umroh, boiku haji, kita selalu pasti mempersiapkan bekal kita supaya perjalanan kita cukup, gak sampai kekurangan. Pertanyaannya, apakah perjalanan menuju akhirat kita nanti kita sudah mempersiapkan bekalnya? Mugi-mugi pertemuan ini saged ndadosno ketaatan kita bertambah. Ketaatan kita bertambah. Taat cuma kok gawe bekale perjalanan akhirat. Sebab perjalanan akhirat itu sangat panjang dan kita memerlukan bekal yang sangat banyak. Nah, salah satu bekal yang kita gunakan adalah memperbanyak bacaan sholat. Sabtu menit kita untuk tata ini. Gitu. Hadir apa ya? Insya Allah. Mugi-mugi kita bulan mulut ini menulis Sabtu. Maka mulutan oleh syafaat Kanjeng Nabi Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-birri wa ahli al-khair wa la taj'al min ahli syarri wal ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.